Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Semawa TV, kembali lagi bersama saya Widya Tiati Nur Alia di acara Morning Motivation. Pada kesempatan kali ini saya bersama Pak Yudi. Kami akan membahas tentang belajar dari pengalaman positif. Nah, kebetulan Bapak ini banyak banget di pengalaman dari orang lain yang selalu Bapak ambil positifnya. Menurut Bapak sendiri, pentingnya mengambil hal positif dari pengalaman orang lain itu apa sih, Pak? Yang pertama, kita mengubah daripada kehidupan kita yang asalnya tidak tahu menjadi tahu, yang asalnya kita kehidupannya melenceng jadi lurus seperti itu ya. Itu ngambil dari pengalaman orang lain yang memang pengalaman-pengalaman yang positif yang mereka lakukan itu selalu saya kaji gitu. Nah, Pak, tiap orang kan tidak selalu memiliki pengalaman positif, pasti ada pengalaman negatifnya. Nah, dari pengalaman negatif itu apakah ada yang Bapak kaji juga atau Bapak cari di pengalaman negatif mereka ini ada hal positifnya ternyata? Ya, itu dilakukan di kehidupan saya. Itu negatifnya seperti itu ya, gimana caranya yang negatif ini saya buat positif itu. Jadi dijadikan pembelajaran. Nah, dijadikan pembelajaran. Oh, ternyata yang dia lakukan atau yang orang lain lakukan itu, misalnya dia tidak sadar diri bahwa yang dia lakukan itu benar misalnya atau salah. Ya, tapi sama saya ya dikaji, oh ternyata ini harus saya berikan sesuatu yang memang ini baik untuk dibumbui lagi ya sama seperti itu. Bapak. Oke, pengalaman ada nggak sih pengalaman dari orang lain terus Bapak aplikasikan ke kehidupan Bapak dan menurut Bapak ini paling wah ini berharga banget nih di hidup saya atau penting banget nih ternyata pengalaman ini? Ada sih, ini cara kita untuk di kehidupan saya terutama ya, ketika saya mendidik seorang anak. Jadi anak saya ketika saya didik itu ya memang saya ngelihat dari pengalaman di keluarga saya. Ada salah satu di keluarga saya itu tepatnya paman saya, yang itu ya dia mungkin cara mendidik anaknya itu ya mungkin pertama, kalau di dalam bahasa Sunda itu ada nyaah dulang. Ya mungkin yang nonton tahu nyaah dulang itu seperti apa. Jadi dia punya kasih sayang, cuma terlalu sayang akhirnya dimanja gitu. Nah, ternyata itu jelek menurut saya. Karena apa? Ya kurang baik. Karena apa? Karena nanti ketika si anak ini tumbuh dewasa akan selalu manja gitu. Jadi tidak ada istilahnya kemandirian dan lain sebagainya. Jadi semua nanti akan tergantung kepada orang lain gitu. Nah, ini anak saya selalu saya gembleng, malahan yang sekarang yang pertama ini kan masuk pesantren. Itu saya pesantrenkan, cuman saya tanya dulu ke dianya gitu, mau nggak pesantren. Ayah bukan istilahnya mau membuang kamu atau mau menjauhkan kamu, tapi saya ingin mendidik kamu untuk mempunyai akhlak atau pondasi dulu agama gitu. Seperti itu. Berarti dari pengalaman itu Bapak belajar ya bahwa nanti ketika saya mendidik anak sebisa mungkin tidak terlalu mengekang, tapi tidak terlalu bebas juga kayak gitu. Lalu dari pengalaman yang lain mungkin Pak, atau dari bullying, karena saya sendiri masih anak SMA nih Pak, pasti teman-teman juga secara tidak sadar bahwa dia tuh terbully gitu. Ada pengalaman positif dari situ. Ya, kita ambil positifnya bahwa Tuhan itu menciptakan atau Allah itu menciptakan manusia itu berbeda-beda. Ada yang hidungnya mancung, ada yang hidungnya kurang mancung kan. Kemudian ada yang fisiknya memang memiliki kekurangan dan sebagainya. Itu ya kalau misalnya kita membuli daripada teman kita atau misalnya saudara kita dan sebagainya, itu ya saya harapkan janganlah ya. Karena itu pasti akan membekas dalam diri dia. Ketika dia dibully itu akan selalu teringat-ingat bahwa oh si ini pernah membuli saya dan sebagainya. Itu jadi membekas ya, bisa jadi itu jadi mempengaruhi berdampak pada kehidupan dia di masa yang akan datang sih. Sedikit keluar dari pengalaman seseorang,
kita lihat dari saat ini aja ya Pak. Betul. Sekarang kan lagi pandemi. Betul. Hal positif apa yang bisa Bapak ambil dari situasi kondisi saat ini? Ya, yang positifnya ini sekarang ramai-ramainya di masyarakat umum, pemerintah itu menganjurkan untuk vaksin. Iya. Nah, ini hal positif yang saya dapat ini kebetulan kemarin itu mertua saya, kemudian adik ipar saya itu terkena COVID. Ya ternyata dari vaksin ini, ya alhamdulillah saya, istri saya, kemudian ibu mertua saya sudah vaksin. Karena yang udah vaksin 2 kali, ya mungkin ini bisa dijadikan tolak ukur untuk yang nonton bahwa vaksin ini bisa membuat kekebalan dalam tubuh. Jadi ketika virus itu masuk, ya ada kekebalan di sini, ya akhirnya tidak terlalu parah lah. Pasti kena pasti gitu, cuman tidak terlalu parah, ya alhamdulillah. Ketika saya hanya panas 1 minggu, kemudian nyeri-nyeri badan, tapi setelahnya ya udah alhamdulillah sehat kembali gitu. Tapi untuk yang belum vaksin, ya mertua saya yang laki-laki, kemudian adik ipar saya itu karena belum vaksin ya kena gitu, sampai kayak diisolasi gitu. Ketakutan di vaksin ini karena kurang apa nih Pak? Ya mungkin masyarakat umum ataupun ya terutama untuk yang nonton ini para siswa, terutama yang 12 sampai 17 tahun ini, saya harapkan kalian harus bisa istilahnya mengikuti anjuran pemerintah ini untuk vaksin. Karena ya pertama kita ambil positifnya, kita nanti bisa tatap muka kembali karena sudah ada kekebalan. Kemudian ya kita tidak menyebarkan kan. Ya ketika kita sudah vaksin tidak akan menyebarkan lagi virus karena ya kita sudah ada kekebalan dalam tubuh kita. Baik. Nih selain vaksin, dari adanya situasi pandemi saat ini, hal positif kalau dari saya pribadi ya Pak, yang saya dapat karena kedua orang tua saya kerja, jarang ada di rumah. Terus ketika pandemi mereka diharuskan untuk work from home gitu. Jadi lebih banyak waktu untuk anak-anak di rumah. Mereka jadi tahu tentang saya belajar atau kendala saya selama belajar di rumah seperti apa gitu. Mereka lebih lebih memperhatikan gitu ketika situasi pandemi seperti ini. Jadi lebih dekat juga dengan keluarga mungkin buat ya yang nonton di rumah. Lalu ada pesan nggak Pak buat teman-teman atau semua yang nonton di rumah? Ya pesan saya, kalian selalu berpikiran positif. Kalian selalu istilahnya mengkaji setiap karakter orang, setiap permasalahan orang, karena di dalamnya itu selalu saja ada yang memang sifat baik yang memang bisa kita ambil hikmahnya untuk bisa dijadikan dalam kehidupan kita sehari-hari sih. Jadi ya kalau misalnya kita bisa istilahnya mengambil itu semua, ya insya Allah ya kita akan. Hal positif datangnya dari berpikiran positif ya Pak tentunya kayak gitu teman-teman. Mungkin kesimpulannya di sini kita harus selalu melihat sesuatu hal dari hal yang positif. Walaupun pengalaman seperti apapun, ambil positifnya kayak gitu yang mungkin nantinya bisa diaplikasikan di kehidupan seperti pengalaman Bapak barusan gitu. Terima kasih Bapak atas waktunya. Semoga tayangan ini mampu menjadi bahan belajar gitu teman-teman yang ada di rumah tentang belajar dari hal positif itu seperti apa sih menurut Bapak Yudi. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Widya Tetenor Alia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.